Halo semuanya. Perkenalin, nama aku Marcelino lebih tepatnya, dengan name-nya sekian. Hari ini mau coba bawain Security and Administration in Database. Kayak lagi belajar juga, cuma mencoba menjelaskan sedikit. Oke, lanjut ya. Eh, Kenapa database security penting? Database security, kita ngomongin database berarti kita ngomongin data. Kenapa database security itu penting? Berarti kenapa data tuh penting? Karena inilah yang kita, seperti yang kita tahu, data itu kan valuable resource, kayak sesuatu yang berharga gitu. Jadi misalkan sebagai contohnya kayak di perusahaan, kalau data-data di perusahaan tuh biasanya penting banget. Kayak misalkan mungkin aja datanya itu data tentang strategi si perusahaan ke depannya gitu misalkan. Karena kita tahu perusahaan itu kan pasti jangka panjang, ada planningnya gitulah ya. Makanya mungkin itu mencakup data-data mereka ke depan yang sangat uh, penting. Jadi makanya itu harus dilindungin terutama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, database itu harus dilindungi untuk menghindari apa aja. Contohnya pencurian, bisa pencurian data. Terus loss of confidentiality atau secrecy, kayak kerahasiaan dari si data. Loss of privacy, jadi misalkan sebagai contoh, misalkan di perusahaan kan pasti ada level-levelnya. Misalkan si level manajemen ini bisa ngelihat semua datanya, wajar karena dia manajemen. Tapi misalkan ada seorang intern, dia bisa ngelihat apa yang bisa dilihat sama level manajemen. Nah, itu kan bahaya banget ya kan. Makanya loss of privacy, makanya harus database itu dilindungi untuk menghindari itu salah satunya ya. Terus loss of integrity ini maksudnya supaya nggak korup si datanya itu gitu. Loss of availability, yaitu tadi contohnya kayak availability dari si data. Misalkan kita kan nggak mau lah ya kayak data kita itu bisa diaksesnya cuma pas jam kerja doang, misalkan dari jam 9 sampai jam 6 gitu, atau jam 5. Kan kita nggak mau, kita maunya dia bisa diaksesnya 24 jam, jadi kapanpun kita mau akses kita bisa gitu. Nah, database itu harus dilindungi untuk menghindari itu salah satunya. Lanjut, nih ini ada common threat kayak ancaman-ancaman yang biasa terjadi. Misalkan terhadap hardware itu ada kebakaran, fire, ada banjir, ada bom mungkin. Terus bisa juga jadi data corruption karena power loss, jadi kayak tiba-tiba jeglek gitu, listriknya mati, lampu, datanya jadi korup gitu. Terus ini failure of security mechanism giving greater access, ya kayak yang tadi dicontohin sih buat loss of privacy-nya. Jadi gara-gara security mechanism-nya error atau misalkan ada salah, jadinya si intern gitu misalkan contohnya bisa ngelihat data-data yang seharusnya cuma boleh dilihat sama level manajemen dan lainnya. Terus lanjut ke bawahnya, communication networks, jadi jaringannya. Ini misalkan breaking or disconnection of cable, jadi kabelnya putus misalkan. Atau ini mungkin ada electronic interference and radiation atau radiasi, bisa. Terus ini DBMS and application software yang tadi ya, karena kita tahu lah kayak security mechanism yang bentuknya kayak giving atau revoke access itu lewat DBMS, nanti dijelasin. Terus program alteration, kayak programnya jalannya jadi beda. Misalkan kita kita mau program ini tuh ngejalaninnya A misalkan, tapi program ini malah nggak jalanin A, malah jalanin B misalkan, karena ada error tadi. Terus database, ya kita tahu database itu ada di dalam hardware yang bisa kayak di lewat DBMS kita bisa atur itu database. Jadi kurang lebih common thread-nya mirip-mirip, cuma ini sih kayak unauthorized amendment or copying of data. Jadi kayak common thread-nya kita bisa ngopi data padahal orang yang ngopi itu unauthorized, jadi kayak tidak terverifikasi lah bilangnya. Oke, lanjut ya. Ini gambar multi-user environment biasanya. Jadi kayak kita kan tahu server, kita nggak mungkin aksesnya cuma dari tempat dimana server itu ada. Kayak yang ini ya. Ini misalkan kalau di dalam perusahaan, misalkan di gedung perusahaannya ada server, terus di dalam server itu ada DBMS-nya, aplikasinya buat akses database, dan ada local client. Kan biasanya gitu doang. Tapi mungkin aja kayak terutama kondisi pandemi sekarang, remote client gitu, remote. Jadi kita narik data. Nah, supaya aman, karena kita kan narik data lewat internet nih. Internet itu kan anggapannya kayak umum, terbuka.
semua orang bisa akses, bisa lihat. Supaya aman, itu ada security measure yang diterapin kayak bentuknya firewall, encryption, dan encryption gitu. Nah, contoh mungkin dari firewall dulu. Kan misalkan kita masukin data nih dari remote client lewat internet, mau masukin ke database, ke server. Berarti kan si data yang mau dimasukin itu sempat lewat internet dulu kan. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya di internet itu apakah udah dimasukin virus kah atau datanya ditambahin yang aneh kah. Nah, untuk menghindari itu makanya ditambahin firewall di sini supaya ketika data masuk itu aman, data yang masuk itu udah pasti aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, encryption ini bentuknya sebenarnya yang kayak tadi, supaya data yang keluar itu atau yang masuk ke dalam supaya nggak mentah lah, maksudnya jadi ketika amit-amit sampai data itu diambil, dicolong di tengah-tengah gitu ya, datanya tuh nggak bisa langsung kelihatan, perlu proses lebih mungkin untuk nge-decrypt dari encryption itu. Tapi pasti di encryption ini ada decryptionnya sih, karena kan ini bolak-balik, nggak mungkin kayak dari server di encrypt lewat internet terus masuk ke remote client tanpa di decrypt, jadi si remote clientnya juga nggak bisa lihat sebenarnya kok kayak gitu. Jadi mungkin pasti di sini ada decryptionnya juga. Oke, lanjut. Nah, ini dari tadi kan kita kayak bahasnya yang sesuatu yang fisik kayak servernya, internetnya, kabelnya. Nah, ada juga loh selain karena kondisi fisik, maksudnya bukan karena sih, kayak selain kondisi fisik, security measure tuh juga bisa diterapin dalam administrative procedure gitu, kayak prosedur administratifnya juga. Contohnya yang pertama authorization, yaitu kayak tadi ngeverifikasi bentuknya kayak password sih. Jadi otorisasi kayak bener nggak sih yang akses dan ini tuh si level management gitu, atau bener nggak sih yang akses ini tuh level intern gitu. Nah, ini tuh di authorization. Nah, access control itu lebih diarahinya sih kayak ke database-nya ya, maksudnya lebih ke DBMS-nya, karena access control kan bentuknya kayak gini lah. Ini nyambung sih sama authorization. Jadi misalkan si authorization-nya aku login sebagai level management. Nah, authorization-nya ini tuh yang kayak nge-grant kalau karena aku masukin user dan password-nya sebagai manajemen, authorization ini ngasih aku privilege buat ngelihat database lain, database-nya lebih dalam lah dibanding level di bawahnya gitu misalkan. Nah, access control ini kayak sebelum itu mungkin lebih gampang, lebih mungkin gini ya, mungkin ada yang belum tahu, aku juga baru tahu. Jadi DBMS itu misalkan database management system itu kebanyakan itu punya sesuatu yang namanya DAC, itu singkatan dari discretionary access control. Nah, kalau di SQL sendiri kan tertulis katanya support DAC-nya itu lewat yang namanya grant sama revoke. Jadi command grant sama revoke. Grant itu kayak ngasih privilege ke user, sedangkan kalau revoke itu kayak narik privilege. Terus lanjut lagi yang ketiga, views. Ini sebetulnya view itu bisa dibilang virtual relation, kayak kita bisa lihat nih, kayak di database kita bisa tahu, ini primary key, ini tuh foreign key yang nge-reference dari sini. Tapi mungkin kita nggak ngelihat tabelnya secara beneran. Nah, jadi views ini kayak cuma kita misalkan select cuma beberapa doang, kayak cuma mau ngelihat beberapa doang. Dia bilang di sini, a view is virtual relation that doesn't actually exist in the database but is produced upon request by particular user at the time request, kayak gitu sih. Terus lanjut, backup and recovery. Ini backup and recovery itu penting. Kenapa? Misalkan gini, kita setiap mungkin di perusahaan dalam kurun waktu misalkan berapa lama sekali ada nge-backup juga sih. Supaya apa? Misalkan gini, kayak mungkin aja sih dari data administratornya nggak sengaja ngedrop database production gitu misalkan. Nah, kalau misalkan nggak ada backup, udah dah database-nya hilang semua. Nah, backup ini fungsinya supaya kalau misalkan amit-amit terjadi seperti itu atau ada kerusakan server yang menyebabkan database-nya hilang, nah si backup ini tuh bisa nge-restore si database-nya gitu. Lanjut ke integrity. Integrity di sini prevent data from becoming invalid. Sebenarnya kayak nyambung lagi sih. Jadi kayak selain kita ngejaga si hardware-nya, kita juga harus ngejaga si datanya. Ngejaga si datanya supaya data ini tuh bisa diakses, nggak korup gitu. Terus yang keenam, encryption.
Encryption ini sebenarnya kayak tadi udah dijelasin sih, bentukannya kayak supaya data yang keluar masuk itu nggak misalkan melewati internet, pas lewatin internet amit-amit diambil gitu, datanya tuh masih nggak kelihatan langsung, jadi mesti proses lebih dulu untuk ngelihat si datanya tuh isinya apa sih. Nah, yang ketujuh, RAID technology. Ini teknologi di server sih sebenarnya. Nama singkatan sih itu, Redundant Array of Independent Disk. Mungkin untuk lebih jelasnya, ini ada animasi sih, ada di YouTube. Nanti aku taruh di card, mungkin yang tanda I gitu, atau aku taruh di description ya. RAID. Storage is another very important part of fault tolerance. Data loss prevention itu bisa pakai teknologi namanya RAID. Ini tulisannya Redundant Array of Independent Disk gitu. Nah, RAID ini yang dibahas yang 0, 1, 5, dan 10 ini yang kayak paling banyak dipakai. Kita mulai dari RAID 0 dulu. RAID 0 tuh disebutnya stripping. Dia itu bilang not fault tolerant. Jadi maksudnya gimana? Jadi kepikir nggak? Misalkan kita punya data A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau misalkan kita ngopi data nih, ini semua masukin ke cuma satu disk, itu pasti butuh tunggu A kelar, baru B, B kelar baru C, C kelar baru D, D kelar baru E, dan seterusnya kayak gitu. Nah, RAID 0 ini dia manfaatin kayak banyak jumlah disk. Misalkan ada 2 disk nih, disk 1 dan disk 2. Nah, RAID 0 ini kalau misalkan tadi nih kita mau masukin A, udah kelar A baru bisa masukin B dong. Nah, kalau si RAID 0 ini kita bagi 2. Jadi misalkan si A di copy ke disk 1, si B di copy ke disk 2. Jadi sekali jalan bisa 2. Yang di copy bisa 2 data. Kalau yang tadi satu-satu nunggu satu selesai baru lanjut, ini bisa 2 data. Jadi lebih cepat gitu. Mungkin ada animasinya. Nah, ini tuh A masuk ke sini, B masuk ke sini, C masuk ke sini, D masuk ke sini. Ini barengan ya. Ini mungkin kelihatannya animasinya kayak 11. Cuma pasti jalannya barengan. Data is stripped across multiple disk gitu. Cuman kelemahannya RAID 0 ini apa? RAID 0 ini kelemahannya karena kalau dilihat A di sini, B tapi nggak di sini, tapi ada di sebelah sana, dan sebaliknya A nggak ada di sebelah sana. Jadi kalau ini disk itu rusak, nih ya, kalau disknya rusak, datanya ini yang misalkan yang tadi yang data B, D, F, H, J itu nggak akan selamat, jadi pasti hilang gitu. Cuma pasti ada kelebihan, ada keuntungannya. Kelebihannya RAID 0 ini di speed, bukan di fault tolerance tadi. Itu advantage-nya speed. Oke, lanjut ke RAID 1. RAID 1 namanya mirroring and duplexing. Jadi is fault tolerant. Kenapa dibilang fault tolerant? Nih contoh, ada data A, B, C, D, E, ada 2 disk. Kalau tadi si RAID 0 itu dipecah 2, A ke sini, B ke situ, C ke sini, D ke situ, dan seterusnya. Kalau RAID 0 ini kebalik. Jadi anggapannya gini, disk 1 nyimpan A, B, C, D, E, disk 2 juga nyimpan A, B, C, D, E. Jadi kayak anggapannya disk kita tuh cuma kepake setengah. Jadi misalkan kita punya 2 disk, 1 tera, 1 tera, yang kepake cuma bisa 1 tera. Kenapa? Karena anggapannya disk 2 ini nyimpen data yang sama kayak disk 1, makanya dibilangnya mirroring, kayak ada 2 gitu. Tapi kenapa ini dia bilang is fault tolerant? Jadi nah kayak gini, A di copy-nya kedua, B juga copy-nya 2. Data is copy on more than one disk. Jadi kalau salah satunya rusak, masih ada datanya gitu. Makanya dibilang fault tolerant. Tapi kelemahannya ya tadi, kalau kalian lihat ini datanya kan nyimpen data yang sama. Jadi kayak 2 disk cuma nyimpen data yang sama, anggapannya cuma kepotong 50% gitu loh. Ada size yang kita punya. Jadi nih kayaknya dia ada tulis nih. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan rusak, datanya masih aman. Kapasitasnya cuma kepake 50% ya tadi. Lanjut, ini RAID 5. RAID 5 ini dibilang stripping with parity. Tapi RAID 5 ini minimum harus punya 3 disk atau lebih. Jadi gini, animasinya tuh, requires 3 or more. Kita lihat, data is stripped across multiple disk along with parity. Nah, jadi kayak gini, A, B, C, parity, terus terlanjut D, E, terus parity F, terus lanjut dan seterusnya gitu.
Nah, mungkin ada pertanyaan, parity itu apa sih? Jadi ini kelebihannya RAID 5 sih mungkin karena dia pakai 3 disk atau lebih. Mungkin biar gampang ini ditutup deh. Anggap kita lihat ini ditutup supaya kita pakai 3 disk dulu. Ketika kita punya 3 disk, salah satunya rusak. Biasanya itu kan kok di server itu kan bentuknya hard disk. Ketika disk 1, misalkan disk 3 rusak, kita cabut dong hard disknya, kita masukin disk baru. Hard disk baru maksudnya ke slot si disk 3 tadi. Nah, otomatis kalau kita pakai RAID 5 ini, karena di disk 1 dan disk 2 itu nyimpan parity, jadi ketika disk baru yang kosong itu masuk, disk 3 yang tadi awalnya itu ada datanya rusak itu dibenerin gitu. Jadinya dia otomatis nge-build sendiri gitu ya. Jadi maksudnya gitu ya, ketika ada disknya rusak, dia nge-build baru. Oke, lanjut. Sebenarnya ada juga RAID 6. RAID 6 itu cuma bedanya requires-nya minimum 4. Nah, RAID 6 ini bedanya apa? Ini contoh sih. Sebetulnya dia sama aja kayak RAID 5, cuma dibilangnya stripping with double parity. Jadi ketika kita nih kalau cuma punya 3 disk, salah satu disknya rusak, kita masukin yang baru kan, dia bisa nge-build. Tapi gimana kalau 2 disk rusak? Ketika 2 disk rusak itu otomatis datanya udah hilang, nggak bisa diselamatin. Karena parity-nya nggak cukup untuk nge-build 2 disk yang rusak tadi. Nah, RAID 6 itu ya untuk ngebantu ngejawab masalah tadi. Cuma dia butuh minimum 4 gitu. Jadi ketika 2 disk rusak, kalau di RAID 6 ya, dia masih bisa selamat. Oke, lanjut. RAID 10. Ini nih, with parity tadi. Nih, cuma 3/4-nya ya. An array of 4 disks totaling 4 terabytes, only 3 terabytes will be used for actual data storage. Karena 1 terabyte tadi dipakai untuk parity. Yang fungsinya untuk apa? Parity berarti kayak buat nge-build disk baru lah bisa dibilang ya. Nah, RAID 10. Sebenarnya bukan RAID 10, tapi RAID 1 sama RAID 0 yang digabung. Orang bilang RAID 10. Ini tuh apa? Kalau tadi RAID 0 kan fokusnya ke speed-nya. Kalau RAID 1 fokusnya ke reliability datanya supaya nggak hilang. Nah, ini digabungin. Jadi A, B, C, D, E, F. Nah, ini A masuk ke sini, B masuk ke sana. Kayak RAID 0, tapi dia ada digabung RAID 1 supaya datanya di copy juga di disk sebelahnya. Contohnya sih kayak gitu. Jadi ketika disk 2 rusak nih, datanya nggak hilang, masih ada di 1 gitu. Cuma digabungin dengan RAID 0 supaya data dari luar itu masuknya lebih cepat. Nah, ini tadi ya, combine RAID 1 with RAID 0. RAID 1 plus 0, tapi orang baca RAID 10. Nah, kayak gitu. Benefits-nya ya tadi, fault tolerance dari RAID 1 sama speed dari RAID 2. Jadi benar-benar digabung aja gitu. Simple. Oke. Cuma ini pasti mahal sih kayak gini karena kapasitas yang dipakai kan cuma setengah dari RAID 1 tadi. Oke. Lanjut ya. Ini DBMS and web security. Ini harus mastiin apa sih? Harus mastiin kalau privacy-nya jadi inaccessible to anyone but sender and receiver. Jadi di tengah-tengah antara sender dan receiver itu nggak boleh ada yang bisa akses. Integrity nggak berubah, datanya nggak berubah ketika perpindahan dari si sender dan receiver. Authenticity, receivernya harus bisa mastiin kalau itu tuh datangnya dari sender, bener nggak sih ini dari sender yang itu. Terus non-fabrication, sender can be sure receiver is genuine. Jadi ini sebaliknya dari yang authenticity tadi, sendernya juga harus tahu oh bener nggak sih ini tuh yang receivernya bener nggak gitu. Terus nih non-repudiation, sender cannot deny he or she sent it. Jadi udah pasti sendernya yang ngirim gitu, jadi nggak bisa di-deny. Nah, perlindungannya kalau di web itu kayak apa bentuknya? Pertama ada proxy server. Proxy server tuh bisa dibilang kayak orang tengah. Jadi kayak misalkan mungkin pakai whiteboard deh ya, biar nggak bingung. Nah, misalkan nih ini sender, ini receiver. Kita kasih R receiver lah ya, ini S. Nah, ketika si sender ngirim ke receiver gini, di tengah-tengah ini itu sebenarnya bahaya. Di tengah-tengah ini itu mungkin ada akses dari luar gitu.
Nah, fungsinya proxy tadi itu apa? Proxy itu yang di tengah-tengah sini. Jadi si receiver ini nggak langsung minta ke sender, dan sender nggak langsung ngirim ke receiver, tapi di lewat tengah. Jadi si receiver request data ke sini, dia nerusin request data ke sender. Oh, sender udah oke nih. Sender nggak langsung kirim balik ke receiver, tapi sender kirim dulu ke proxy server tadi. Proxy server tadi itu nerusin lagi ke sender. Jadi di lewat tengah sini supaya lebih aman gitu. Lanjut lagi, firewalls. Firewalls ini yang kita tahu sih bentuk kayak antivirus gitu. Di antivirus biasa ada firewalls, berarti bentuknya software. Tapi aku juga baru tahu firewalls itu ada yang bentuknya hardware. Kemarin aku juga baru tahu. Mungkin nanti bisa di search firewalls yang bentuknya hardware kayak itu kayak apa. Dia fungsinya supaya data yang nggak kita pengen tuh ikutan masuk gitu. Lanjut, message digest algorithms ini hash function sih sebenarnya, enkripsi. Digital certificates itu password, kayak bener nggak sih habis masukin password gitu. Kerberos itu bentukannya sebenarnya mirip-mirip, cuma kayak gini. Coba pakai whiteboard ya dijelasin. Jadi misalkan ini ada client, ini ada server, ini ada C, ini ada S. Nah, kalau tadi kan, kalau proxy yang tengah cuma satu, tapi passwordnya itu kita harus masukin ke sini dulu kan. Tetap passwordnya itu nggak lewat tengah, tapi langsung ke sender, ke server gitu. Nah, Kerberos itu kayak di tengah-tengahnya tuh ada lagi gitu, ada dua. Di sini itu AS, access server, dan di sini ada TCS sih, tiket granting server. Jadi password itu nggak langsung ke sini, kita masukin password ke sini, di warna. Kita masukin password ke akses sini, akses server. Akses servernya ini kalau misalkan passwordnya bener, dia ngasilin sebuah key yang buat masuk ke sini. Ketika di tiket granting server, ketika bener nih aksesnya udah kasih, dia ngabarin nih ke sini. Oh, ada requestan tiket buat ngambil data lo. Nah, di abis itu si tiket granting server ini balikin lagi ke akses server, dan akses server balikin lagi ke si client, si yang minta yang masukin password tadi. Setelah itu client masukin tiket yang tadi, coba ganti warna jadi hijau. Nah, si klien ini tuh langsung ke server, tapi yang dimasukin bukan password. Jadi bukan password, tapi tiket grantingnya tadi, tiket yang dari sini gitu. Jadi lebih amannya kenapa? Karena passwordnya itu cuma ke akses server ini aja, nggak langsung ke server, nggak lewat mana-mana gitu. Lanjut. Udah sih, kira-kira gitu aja. Terima kasih udah mau nonton. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah, boleh minta tolong diralat kalau ada salah, karena masih sama-sama belajar juga. Oke, thank you.